Halo teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang COVID. Sambil ini mau open boxing belanja untuk sarapan, nanti ada hubungannya sama ini. Jadi kemarin orang di kantor itu ada yang kena COVID. Jumlahnya 3 orang, bukan skala rendah ataupun gejalanya biasa, tapi sangat parah sekali. Yang satu itu tim saya, namanya Adit, nafasnya sudah sesak, dia susah bernafas, oksigen pada saat itu juga susah di bulan Juni, badannya juga lemah, demamnya sangat tinggi. Akhirnya dia masuk ICU, kemudian dirawat selama kurang lebih 25 hari. Yang kedua, tim sebelah, kantor ruangan sebelah itu juga kena 2 orang, jadi 3. Nah, tiga-tiganya ini juga sama, kasusnya sangat parah, dirawat sampai 30 hari, kondisi lemas, drop, harus diinfus, oksigen, dan lain-lain. Nah, karena 3 orang ini terkena COVID semua, nah satu ruangan kantor itu terpapar, dan akhirnya semuanya positif, termasuk saya sendiri. Nah, saya cek positif. Pada saat itu saya tidak panik, karena kepanikan juga akan mengganggu metabolisme dan imunitas diri kita. Jadi saya santai saja, saya pulang di kos santai, isolasi mandiri, prokes dijalankan, dan alhamdulillah tidak ada gejala. Karena saya yakin kalaupun saya terpapar, hidup saya usahakan maksimal sehat mungkin, konsumsi makanan yang bergizi. Nah, jadi hubungan belanja ini nanti ada hubungannya sama COVID. Nah, selama isoma saya maksimalkan untuk makan sayur untuk mencukupi kebutuhan vitamin, gizi, mineral. Untuk vitamin B juga bisa dari susu sapi banyak, kemudian kedelai juga ada, teri, daging seperti daging sapi ataupun ayam, semua juga mengandung zinc. Ini sambal terong, ada terinya. Kemudian ini telur, protein untuk metabolisme tubuh, sel di dalam juga penting yang rusak. Jadi menghindari virus ini semakin menang di dalam tubuh kita. Jadi perangnya biar maksimal imunitas sel darah putih kita. Kemudian ini ada capcay. Capcay lengkap, ada sosisnya, ada wortel, sayur, kubis, telurnya juga ada, kuahnya juga seger. Ini juga penambah imunitas juga. Ini gratisan bonus guys, kayak wajib kalau di Surabaya itu biasanya sarapan dapat payek kalau dulu. Nah, dari sini saya menyimpulkan, kalaupun kemarin ada isu untuk vitamin yang susah didapatkan, kita nggak perlu bingung mencari vitamin A, B, C, D, dan lain-lain. Karena vitamin-vitamin tersebut juga bisa diolah oleh tubuh kita, asal konsumsi makanan kita mencukupi bergizi, jadi nggak perlu mahal. Contoh, ini capcay, banyak ini. Satu bungkus cuma 5.000. 5.000 sudah sangat bergizi. Telur 3 butir 9.000. Satu telurnya 3.000, ada dadar, keplok, terserah. Kemudian ini sambal teri, banyak juga mengandung vitamin D, ada zinknya juga, dagingnya juga ada. Cuma 3.000, ada terongnya. Pedes ini juga penting, karena di tenggorokan virus itu akan terganggu oleh kandungan pedas dalam sambal, ataupun kita bisa minum jahe hangat juga bisa. Ini termosnya sudah matang nasinya, kita bisa makan. Jadi menurut saya yang isolasi mandiri, kita tidak perlu bingung mencari vitamin ataupun multivitamin yang lain, karena vitamin-vitamin itu bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi sel darah putih yang sebagai imunitas kita dukung dengan makanan yang sehat. Jadi pembenahan secara internal itu lebih penting. Olahraga juga, setiap hari kita bisa berjemur 30 menit, kemudian mungkin lari-lari keliling kompleks atau keliling rumah atau di jalan 2 km atau 30 menit atau 15 menit, terserah. Yang penting ada kegiatan pergerakan.
biar pompa darah jantung juga lancar. Kemudian kalau ada yang memang butuh vitamin, ini ada Echinacea. Jadi bunga angustifolia Echinacea ini dari Amerika Serikat. Ini yang sering dipakai di Indonesia. Kandungan Echinacea untuk daya tahan tubuh. Nah, ini nanti akan saya bahas apa fungsinya, sejarahnya. Ini bisa booming di Indonesia sudah sejak lama di semua perusahaan farmasi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih, silakan yang mau tanya bisa di kolom komentar.